Sorof, fikih, balaghah, mantik, usuluddin itu bukan ilmu agama. Karena apa? Karena itu ilmu buatan manusia. Ya Allah, kok gini ya pernyataan influencer? Apa nggak takut jadi dosa jariah jika asumsinya yang ngawur dipercaya orang? Ini asumsi sembarangan yang ngawur dan bisa membuat masyarakat tersesat dalam asumsi yang tak berdasar. Kok bisa ya Gembul berasumsi tanpa mempelajari sumber hukum dan ilmu dalam Islam? Tiba-tiba membuat pernyataan bahwa ilmu fikih, nahwu, sorof, ilmu balaghah, tauhid, usuluddin, usul fikih bukan ilmu agama Islam. Jika tidak ada yang meluruskan, orang yang mempercayainya berdasarkan like dan dislike akan tersesat dalam jurang kesesatan. Nah, asumsi kayak gini sebenarnya salah paham besar, karena sejak awal Islam memang membangun sistem ilmu yang lengkap, yaitu Al-Quran, wahyu dari Allah, ada hadis, sabda dari Nabi, ada ijma ulama, kesepakatan ulama melalui ijtihad, ada juga kias penalaran dari ulama berdasarkan ilmu dan metode yang ketat. Anak madrasah ibtidaiyah aja tahu ini. Coba bayangin, Al-Quran nyuruh kita sholat, tapi apakah di dalam Al-Quran dijelaskan detailnya, berapa rakaat, kapan sujud, dan bagaimana bacaan tahiyat? Nah, yang menjelaskan itu Nabi Muhammad lewat ucapan dan keseharian Nabi. Makanya hadis disebut penjelas wahyu. Hadis itu ada perawinya, berdasarkan kesaksian dan bukti. Lalu setelah Nabi wafat, muncul banyak persoalan baru, banyak asumsi baru seperti Gembul. Ulama-ulama besar kayak Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan lainnya mempelajari Al-Quran dan hadis. Lalu mereka berijtihad, berusaha menggali hukum dari dalil-dalil yang ada, supaya umat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, ada yang namanya ijma, yaitu kesepakatan ulama, dan juga kias, analogi atau logika hukum. Misalnya, Al-Quran mengharamkan khamr karena memabukkan. Sekarang muncul kata narkoba. Al-Quran nggak menyebutkan narkoba, tapi para ulama menetapkan hukumnya sebagai haram, karena sama-sama bikin mabuk dan merusak akal. Nah, itu namanya kias. Menetapkan itu perlu mempelajari ilmu alatnya dan disiplin ilmunya. Jadi, bukan mereka bikin hukum baru, tapi mereka menerapkan perintah wahyu ke persoalan baru. Itulah gunanya akal dalam Islam. Kalau dibilang ilmu pesantren bukan ilmu agama, itu jelas tidak benar. Coba lihat ilmu yang dipelajari di pesantren. Ada bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, itu ilmu dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Salah harakat sedikit saja maknanya bisa beda. Ada mantik, yaitu ilmu logika, supaya cara berpikir dan memahami hukum tetap lurus dan sistematis. Ada juga usul fikih, supaya ketika ulama menetapkan hukum itu nggak ngawur. Ada juga fikih, yaitu hasil dari proses panjang melalui banyak ilmu hingga muncul kesepakatan dalam memutuskan hukum. Kitab yang dipelajari itu banyak, metodenya juga ketat. Para ulama belajar seumur hidupnya untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, kemudian berijtihad tidak sembarangan. Semua itu bukan pengganti wahyu, tapi penjaga wahyu. Ulama menulis kitab bukan karena ingin menandingi Al-Quran, tapi karena ingin menjaga agar umat Islam nggak salah paham terhadap Al-Quran dan hadis, juga sebagai landasan hukum syariah dalam keseharian umat Islam. Kalau semua harus dari Al-Quran langsung, tanpa ijtihad ulama, semua orang bisa bikin tafsir seenaknya dengan modal terjemahan. Nanti satu ayat bisa punya 1000 tafsir, semua orang ngaku paling benar. Itu sebabnya Allah memerintahkan agar ada orang-orang khusus yang mendalami agama, seperti dalam firman-Nya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mendalami ilmu agama dan memberinya peringatan kepada kaumnya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, orang-orang itulah ulama, dan tempat mereka belajar dan menjaga ilmu itu adalah pesantren. Jadi, kalau ada yang bilang balaghah, fikih, atau mantik bukan ilmu agama karena ditulis manusia, berarti dia nggak paham sama agama Islam. Ijtihad ulama bukan untuk mengganti wahyu, tapi menjaganya agar bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, hati-hati kalau ngomong, jangan seenaknya. Kritik boleh, tapi pahami dulu ilmunya. Karena yang Gembul sebut bukan ilmu